Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah kalian semua sehat? Ya, pasti seharusnya sehat. Karena apabila kalian semua tidak sehat, tidak mungkin bisa berkumpul di sini. Semua ini adalah kenikmatan Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada kita. Dan sepatutnya kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Sabtiko dari 1143 akan berceramah tentang Indonesia menjadi mercusuar dunia. Setelah saya baca-baca, saya berkesimpulan bahwa Indonesia menjadi mercusuar dunia adalah negara kita menjadi contoh negara lain. Seperti yang dicontoh adalah sistem ekonomi, sistem keamanan, sistem politik. Seperti pidato Soekarno yang berbunyi, kita sebagai bangsa yang baru lahir kembali, kita harus dengan cepat sekali mengejar kebelakangan kita ini, mengejar di segala lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar juga, agar supaya kita benar-benar di dalam waktu yang singkat bisa bernama bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan cita-cita para pendahulu kita untuk menjadikan bangsa kita menjadi mercusuar dunia. Dengan memanfaatkan teknologi sekarang yang sudah canggih, kesadaran kaum intelektual muda untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah mereka pelajari selama ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Sudah banyak ironi di negeri ini yang harus kita rubah melalui kemampuan iptek yang kita miliki. Banyak sektor-sektor yang berpeluang menjadikan kita negara mercusuar dunia, antara lain seperti keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia, digaungkan masa pemerintahan Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala, sejalan dengan cita-cita Presiden Rakyat Indonesia pertama Soekarno. Bertahun-tahun kita memang sudah lupa padahal Indonesia terdiri dari lebih dari 75% laut. Potensi tersebut harus dikembangkan lebih luas oleh pemerintah saat ini. Sudah banyak sekali melakukan perubahan, membuat kebijakan untuk membuat laut ini menjadi produktif, untuk menjadi lahan untuk kekayaan kehidupan rakyat Indonesia. Di antara kebijakan itu ada kebijakan mengenai tol laut, yakni jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Kita lihat kebijakan tol laut ini sudah mulai membuahkan hasil. Misalnya perubahan harga di Indonesia Timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi membaik 15-20%. Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, pemerintah juga lebih membangun lebih dari 30 logistik base di daerah-daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga. Apabila dikembangkan dengan serius laut Indonesia akan menambah penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata. Karena pariwisatanya di Indonesia akan menempati penerimaan negara paling besar. Karena dengan jumlah turis yang lebih dari 21 juta orang. Selain itu, iptek juga bisa menjadi mercusuar peningkatan daya asing bangsa di dunia internasional. Perkembangan iptek memiliki keterikatan kuat dengan peningkatan ekonomi suatu bangsa. Untuk mendukung gelombang perubahan yang sedang terjadi, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak dalam peningkatan iptek ini. Kesadaran kaum intelektual sudah sepantasnya diapresiasi. Secara ekonomi juga kita masuk dalam G20 negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia. Tetapi secara kualitas
nilai tambah ekonomi Indonesia masih sangat rendah. Ekspor kita lebih dari 70% masih berbasis bahan mentah, tidak diolah, atau produk berbasis buruh murah. Dan hanya kurang dari 30% berbasis teknologi. Indonesia bukan tidak punya modal untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang maju di dunia sekalipun. Kita memiliki semua modal untuk menjadikan Indonesia yang maju, baik sumber daya alam yang melimpah maupun sumber daya manusia yang unggul. Sesuatu yang sangat sedikit dimiliki oleh negara-negara yang telah masuk di dunia. Hanya saja yang belum terjadi adalah matching di antara keduanya. Itulah ironi yang terjadi di negeri ini. Maka dari itu, kita generasi milenial memiliki tugas menjadikan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Kita bagaikan anak panah yang ditarik ke belakang untuk mempelajari sejarah bangsa kita, keinginan pendahulu kita agar saat dilepaskan anak panah itu kita bisa maju melesat tepat pada target yang dituju. Saya Wisnu Sartiko Rama dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.